Halo semua, selamat datang di Alur Cerita Film Over Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini guys, Mimin kembali menceritakan sebuah film seru asal Meksiko. Film yang mengisahkan tentang perjuangan pasukan khusus elit militer Meksiko yang dijebak oleh pasukan kartel narkoba. Menimbulkan suasana menegangkan dan rumit karena satu di antara mereka ternyata justru seorang pengkhianat. Ya udah guys, sekali lagi gue ingetin kepada kalian jika ini adalah film perang yang seru. Siapkan tempat atau camilan yang nikmat untuk menambah keseruan dalam menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan 5 orang pria yang sedang berkendara melewati hutan perbatasan Amerika-Meksiko. Jika dilihat-lihat, mereka ini tengah menikmati liburan, bercanda tawa tanpa sedikit pun sadar jika mereka sedang mendapatkan sebuah masalah. Scene kemudian flashback kembali pada 72 jam yang lalu. Kita akan berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Carla dan ibunya yang bernama Lucia. Saat itu mereka berkendara untuk pergi bekerja. Namun di tengah perjalanan, Carla meminta ibunya untuk berhenti karena dia sangat mual dan ingin muntah. Saat itulah Carla sangat kaget karena di depannya terlihat potongan-potongan mayat manusia yang telah terkubur. ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Scene selanjutnya diperlihatkan sebuah kedai minum. Kita akan diperkenalkan dengan tokoh baru yang bernama Guerrero. Saat tengah asik mengobrol, tiba-tiba dia keluar karena mendengar suara kegaduhan. Ternyata suara ribut-ribut itu dikarenakan Carla dan ibunya akan diculik oleh sekelompok pria bersenjata. Guerrero yang berusaha memisahkan dihalangi oleh rekannya. Dia mengatakan mereka semua adalah pria yang sangat berbahaya. Mereka adalah kartel El Jambre. Jangan sampai mereka tahu jika kita ada di sini atau nanti kita akan mendapatkan masalah. Lihatlah, pria bertopi itu bernama Roman. Dia adalah saudara Joseph Urais, pemimpin kartel El Jambre yang terkenal sangat kejam. Namun, Guerrero tidak menghiraukan perkataan temannya. Dia langsung maju dan inilah yang kemudian terjadi. Tak lama kemudian pihak polisi Meksiko datang dan meminta Guerrero untuk melepaskan Roman. Turunkan senjata dan segera lepaskan dia. Guerrero melemparkan rencananya kepada kapten polisi. Guerrero mengatakan jika dia adalah pasukan khusus bersenjata Meksiko. Melihat identitas yang dilemparkan membuat polisi sangat terkejut. Mereka tahu jika Guerrero adalah pasukan Murciélagos, bukan hanya anggota biasa, melainkan seorang kapten pasukan khusus militer elit Meksiko. Setelah itu, Guerrero menyerahkan Roman kepada polisi. Namun sebelum itu, dia memberikan salam olahraga kepada Roman. Ya bajen las armas. Procedan. Hijo de tu putísima guacha. Di sisi lain, Lucia yang selamat dari penculikan segera mengatakan apa yang sedang terjadi kepada Guerrero. Di sana, di sebuah semak-semak, dia melihat potongan mayat manusia. Kemungkinan besar itu adalah para korban pembantaian kartel. Oleh sebab itu, Roman mencarinya karena dianggap menjadi ancaman. Setelah menerima informasi tersebut, kelompok pasukan Meksiko segera diterjunkan ke lapangan. Dan benar saja apa yang mereka lihat saat itu benar-benar di luar nalar. Film kemudian memperlihatkan kepala angkatan bersenjata Meksiko yang tengah bertemu dengan Menteri Pertahanan. Mereka membahas tentang penemuan mayat di sebuah lahan kosong yang ternyata adalah para tentara Meksiko. Mereka semua dibantai dengan keji oleh para kartel. Joseph Urais harus segera ditangkap dan orang-orang di belakangnya harus bertanggung jawab. Mendengar hal tersebut, Pak Menhan mendukung sepenuhnya operasi sapu bersih para kartel. Dia juga tidak ingin jika gugurnya para tentara hanya sebagai statistik belaka. Ini adalah penghinaan negara dan ini harus dibalas, ujarnya. Tak lama kemudian Kapten Guerrero masuk dalam ruangan. Pak Menhan menyapanya. Senang bertemu denganmu dan sepertinya kamu bukan berasal dari daerah ini. Saya memang bukan berasal dari sini, Pak. Saya berasal dari Sinaloa, kota lahirnya kartel paling kejam di dunia, yaitu kartel Sinaloa. Pues cuente con todo mi apoyo, capitán. Coronel, me voy. Muchas gracias.
Scene kemudian menunjukkan pemimpin kartel El Jambre, sang buronan kejam Joseph Urais sekaligus kakak kandung Ramon Urais. Saat itu Joseph tengah menyaksikan berita televisi yang menayangkan penemuan kuburan massal di sebuah wilayah persawahan. Mereka adalah tentara yang menjadi korban kekerasan kartel. Mereka disiksa habis-habisan sebelum pada akhirnya dihabisi dengan kejam dan mayatnya dikubur. Pak Menteri kemudian mengatakan kepada media jika para korban adalah para tentara yang menghilang setelah mengemban misi untuk menangkap Joseph Urais, pemimpin kartel El Jambre yang sekarang telah ditetapkan sebagai buronan nomor 1 di Meksiko. Tak lama kemudian Ramon datang menemui Joseph. Di sana Ramon dimarahi habis-habisan karena kuburan massal ulah dari kejahatan mereka sudah terungkap. Ramon mengatakan jika ini semua adalah ulah dari 2 wanita sialan, mereka yang melapor dan semuanya menjadi kacau. Dia juga memberikan informasi kepada kakaknya jika saat ini mereka harus berhati-hati. Pak Menhan mengatakan jika tentara yang ditugaskan bukanlah tentara sembarangan. Dia adalah Guerrero, kapten nomor 1 satuan elit tentara Murciélagos. Mendengar itu, Joseph cukup terkejut. Pasalnya ayah mereka dulunya diburu dan dihabisi oleh kelompok tentara ini. Joseph kemudian memiliki rencana lain. Membunuh tentara ini harus dari belakang, ujarnya. Menjebaknya dan menghabisinya sewaktu lengah. Oleh sebab itu mereka harus menemui Pak Menhan untuk bekerja sama. Namun sebelum itu, mereka juga harus mengutus anak buahnya untuk menculik Carla beserta ibunya. Scene selanjutnya kita akan berkenalan dengan anggota Guerrero. Orang ini bernama Polo, selanjutnya adalah Tanque, Combo, dan Toro. Mereka semua berkumpul dalam misi menangkap salah satu orang penting di dalam organisasi kartel yang dipimpin oleh Urias. Target mereka seorang gembong narkoba kawanan yang bernama Eduardo Medina Guerres. Dengan menangkap Eduardo, pemerintah Meksiko akan memiliki satu saksi yang akan membuktikan kejahatan Joseph, kejahatan yang telah membuat puluhan tentara Meksiko tewas mengenaskan. Dalam rencananya mereka akan menangkap Eduardo dan anak buahnya di sebuah restoran di dekat pantai. Terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu tim penyamar, tim sniper, tim penyergap. Mereka diinstruksikan agar jangan ada korban jiwa dari warga sipil. Dan setelah semuanya dipersiapkan, tim ini pun pada akhirnya beraksi. Verde. Josefo no me va a perdonar otra. No nos obliguen a usar la fuerza. Tengan honor. Berhasil melaksanakan misi tanpa hambatan sedikit pun. Kesuksesan tim ini segera diapresiasi oleh atasan mereka. Guerrero diminta untuk tetap standby bersama tim dan menunggu misi selanjutnya yaitu menangkap Joseph. Mengangguk patuh, Guerrero mengatakan jika dia dan timnya dengan senang hati akan terus membantu dan tidak akan pernah menyerah sebelum Joseph ditangkap. Namun sebelum itu, komandan menyuruh Guerrero untuk menikmati liburan sejenak untuk merefresh tenaga. Felicita a su compañero de mi parte. De su parte, mi coronel. Scene kemudian memperlihatkan tokoh yang menjadi seorang pengkhianat. Di sana terlihat sosok Pak Menhan yang ternyata sudah dibayar oleh para kartel. Joseph memberikan koper berisi uang, sementara itu dari jauh Ramon merekamnya. Pak Menhan kemudian memberikan Joseph sebuah telepon genggam yang mengatakan jika alat ini adalah alat pelacak untuk mengetahui di mana keberadaan Guerrero dan juga timnya. El teléfono del capitán Guerrero está intervenido a las 24. Aquí puede monitorearlo. Selanjutnya Ramon mendatangi Joseph. Dia mengatakan jika Eduardo Medina, rekan sekaligus orang penting dalam organisasi, sudah ditangkap oleh pasukan Murciélagos. Mendengar hal tersebut, Joseph segera memerintahkan Ramon untuk menghabisi Guerrero dan juga anak buahnya. Merasa telah memiliki alat pelacak dari Pak Menhan, Joseph dan Ramon sangat yakin jika saat ini Dewa Kematian pasti berada di pihak mereka. Film kemudian memperlihatkan di mana Guerrero dan juga anak buahnya tengah bersiap untuk pergi liburan. Tak lupa, meskipun hanya libur akhir pekan, Guerrero dan anak buahnya menyempatkan bersuap foto sebelum kemudian mereka berangkat. 1, 2, 3.
Setelah mengalami tembakan di beberapa bagian, Ramon terlihat sudah pasrah dan tidak bisa apa-apa. Dengan nada lemah, dia menelpon kakaknya, memberitahu Yosef jika anak buahnya gagal melaksanakan misi. Mereka justru yang dihabisi dan kini hanya dia seorang diri yang sekarat. Mengetahui jika ponsel milik Ramon bisa melacak keberadaan timnya, dia pun semakin yakin jika salah satu di antara mereka adalah seorang pengkhianat. Tanpa persiapan dan juga amunisi yang cukup, Guerrero kemudian menginstruksikan pasukannya untuk segera bergerak. Tangke mengatakan jika posisi mereka saat ini berjarak 40 km dari markas pusat. Sementara itu dari pos jaga terdekat, mereka hanya berjarak sekitar 20 km dengan jalur darat memasuki hutan rimba. Bergerak dengan awas sambil memberitahu markas pusat apa yang sedang mereka alami. Dengan waktu tempuh sekitar 6 jam tanpa perbekalan yang cukup, Guerrero meminta bantuan untuk segera diekstradisi ketika nanti mereka sudah tiba di pos jaga. Sementara di sisi lain, setelah dihubungi oleh Ramon, akhirnya Yosef dan juga anak buahnya sampai di TKP. Di sana dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana adik kandungnya tewas mengenaskan. Sementara itu dia kemudian memberikan HP milik Menhan kepada anak buahnya yang bernama Cobra. Dia kemudian menyuruh Cobra untuk segera bergerak cepat memburu dan menghabisi Guerrero. Te quiero, carnal. Siempre parándote de culo como muy chingón. ¿Cuántas veces te dije cambia, cabrón? Cambia toda tu vida, pendejo. Y así pendejo vas a morir. Sementara itu di sisi lain, Guerrero dan juga anak buahnya yang sudah berjalan cukup jauh masuk ke dalam hutan memutuskan untuk berhenti sejenak. Namun tak berselang lama mereka kedatangan tamu yang tidak diundang. Polo menginformasikan telah melihat musuh tengah mendekat. Menggunakan teleskopnya mengunci bidikan dan langsung melenyapkan si target. Berhasil menghabisi semua anak buah Cobra, Kapten Guerrero menginstruksikan pasukannya untuk segera mengobati yang terluka. Bersamaan dengan hal tersebut, dia kemudian meminta seluruh ponsel anak buahnya untuk dikumpulkan. Dia tahu jika ponsel mereka selama ini sudah diretas dan menjadi petunjuk bagi musuh. Di sisi lain, Cobra segera menemui Yosef dan melaporkan jika anak buahnya telah gugur. Akan tetapi kemungkinan besar Guerrero dan timnya masih belum jauh mengingat sinyal HP mereka masih aktif. Sambil memberikan ponsel pelacak tersebut kepada Yosef, para kartel ini pun langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud. Namun sayangnya sesampainya di sana mereka tidak menemukan musuh. Justru yang dihadapkan mereka adalah rekan kartel mereka yang sudah dihabisi. Selain itu mereka juga kehilangan jejak karena ponsel milik Guerrero dan timnya ditinggal di sana. Sementara itu tim yang terluka kembali memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan ke pos jaga. Begitu juga dengan Yosef dan juga anak buahnya terus bergerak melewati rimbunnya hutan. Di sela-sela istirahat, Guerrero yang sedang membuka ponsel milik Ramon menemukan sebuah video yang menunjukkan jika Pak Menhan tengah transaksi dengan Yosef. Di saat itulah Guerrero mengatakan jika mereka dalam posisi yang terdesak, tidak ada pilihan lain selain terus bergerak dan meminta bantuan kepada pasukan pos jaga. Qué buen festejo te armamos, ¿o no, mi pollo? Selanjutnya setelah mereka jauh berjalan, tim pun melihat sebuah rumah yang dijaga oleh 2 orang bersenjata. Kemungkinan besar rumah itu adalah gudang senjata. Mereka harus ke sana, merebutnya untuk persiapan tempur. Selain itu, mereka juga membutuhkan obat dan makanan untuk rekannya yang terluka. Rumah yang mereka serang rupanya adalah tempat di mana Carla dan ibunya disekap oleh anak buah Yosef. Meskipun sudah dalam kondisi aman, terlihat jika mereka masih dalam keadaan trauma. Combo yang mendekat mengatakan jika mereka saat ini sudah aman karena mereka sudah dilindungi oleh pasukan khusus Meksiko yang sangat terlatih. Selain itu, tim juga menemukan apa yang sedang mereka cari selama ini, yaitu amunisi dan senjata yang cukup untuk melawan Yosef dan juga anak buahnya. Guerrero segera menginstruksikan timnya untuk segera bersiap di posisinya masing-masing. Mereka pasti mendekat dan mereka pasti akan menyerang rumah ini. Akan tetapi sebelum itu mereka berusaha untuk mengamankan Carla dan juga ibunya. Mereka memasangkan rompi anti peluru, berjalan sesuai informasi, saling melindungi dan mengawasi sekitar. Namun apalah daya, musuh sudah mendekat dan inilah yang kemudian terjadi.
Menghadapi banyaknya anak buah Yosef dan entah berapa lama lagi mereka dapat bertahan, membuat tim semakin terdesak. Carla dan juga ibunya mencari tempat perlindungan, sementara Toro tengah berusaha menolong Polo yang tadi terkena tembakan. Namun meskipun kalah jumlah dan terus diserang dari berbagai sisi, pasukan ini terus bertahan dan membalas serangan sebisa mungkin. Tak mau tinggal diam, Carla dan ibunya yang tadi trauma kini memutuskan untuk melawan. Mereka kemudian mencari senjata dan Guerrero mengajari mereka bagaimana cara menembak musuh. Sementara itu di luar, Yosef memerintahkan Cobra untuk menyusup lewat pintu belakang dengan pasukannya. Sementara itu Combo meminta Tangkeh menjaga posisinya sambil memeriksa dan mengobati luka Polo. Yosef menginstruksikan anak buahnya untuk mengalihkan perhatian dari depan agar Cobra dan yang lain bisa menyerang dari belakang. Mereka segera menyiapkan senapan mesin berat M2. Melihat hal itu, kelompok Tangkeh langsung mencari perlindungan. Verga terbuka dan Tangkeh berteriak meminta amunisi. Carla memberanikan diri mengambil amunisi dan memberikannya kepada Tangkeh. Namun tiba-tiba Cobra muncul dan menembaki Tangkeh. Baku tembak pun terjadi. Tangkeh membalas serangan dengan begitu brutal. Namun tak lama kemudian terdengar suara ledakan bom yang begitu dahsyat, mengakibatkan Cobra dan semua anak buahnya tewas. Begitupun dengan tim ini yang diratapi kepedihan. Mereka menemukan Tangkeh yang sudah gugur, mengorbankan diri, sementara Yosef yang masih sekarat. Mencoba memastikan tim kemudian mendekati Yosef, tapi tiba-tiba Polo tertembak dan gugur. Yosef terus menembak sebelum akhirnya menyerah. Combo hendak menembaknya, namun Guerrero menghentikannya. ¡No! Guerrero menurunkan senjatanya dan berkata, "Kami punya harga diri, bertahanlah," sambil menantang Yosef untuk duel 1 lawan 1. Dan pada keesokan harinya, bantuan pun pada akhirnya datang dan kemudian film ini pun selesai. Oke guys, segitu aja alur cerita film pada episode kali ini. Semoga menghibur dan sampai jumpa di episode alur film yang lebih seru lagi guys. Bye bye.